Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali dengan saya Tri Puji Setiati dan rekan saya Hesti Murni Asari, Nova Rusmayanti. Di sini kami melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. salam guru penggerak. Salam bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Baik, bagaimana Bu Hesti kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Tia. Bu Tia sehat juga, Kak? Alhamdulillah Bu Hesti, kabar saya juga sehat. Baik Bu Hesti, hari ini akan melaksanakan proses coaching ya Bu Hesti? Iya, benar sekali, Bu Tia. Baik, oke. Ini sebelum kita melakukan proses coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan ya Bu Hesti tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Hesti, pada saat coaching hari ini nanti saya akan mengamati coach dan coachee dan akan saya sesuaikan dengan nilai rubrik penilaiannya. Apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti respon coachee dalam menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, selain itu jangan lupa juga Bu Hesti untuk ini disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana diantaranya adalah kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Hesti yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu Hesti? Ini, Bu Tia, kompetensi yang saya kembangkan itu nantinya mendengarkan aktif, Bu. Baik, untuk kompetensi coachingnya mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Hesti. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana Bu Hesti? Jadi ketiga kompetensi itu tadi yang lebih spesifik akan Bu Hesti kembangkan. Oh, yang lebih spesifik, J. Itu tadi saya pengennya ya yang mendengarkan aktif tadi, Bu. Oke, berarti untuk spesifikasi kompetensinya adalah yang mendengarkan aktif ya Bu Hesti. Nah, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Hesti capai dalam proses coaching kali ini. Baik Bu Tia, saya ingin indikatornya itu yang tercapainya yaitu coachee itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, Bu Tia. Oke, baik. Berarti untuk indikator yang ingin Bu Hesti capai di sini adalah untuk menemukan solusi ya Bu Hesti. Ya, solusi. Baik, demikian dulu ya Bu Hesti untuk pra observasinya. Silakan Bu Hesti untuk dapat melakukan proses coachingnya dengan coach, dan saya akan mengamati proses jalannya coaching yang Bu Hesti lakukan. Terima kasih Bu Tia. Saya akan melaksanakannya segera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hesti, sedang apa Bu ini? Waalaikumsalam Bu Nova. Ini habis koreksi ulangan, Bu. Ada apa ya Bu Nova? Gini Bu, saya pingin ngobrol sebentar nih Bu. Ada waktu tidak Bu? Kebetulan ini saya sudah selesai koreksi Bu Nova. Kira-kira kita bincang-bincang 15 menit aja ya. Sebelum nanti ini saya ada acara. Oh iya Bu, saya ingin sharing Bu terkait murid saya bernama Afika itu. Dia itu muridnya pendiam, lambat dalam pembelajaran, terus juga kurang percaya diri. Dia itu tidak nakal Bu, tapi dalam tanggung jawab untuk mengumpulkan tugas, terus untuk mengajarinya juga itu anaknya tuh kurang paham dengan materinya Bu, sehingga dalam ketercapaian pembelajarannya itu anaknya kurang mencapai KKM Bu. Nah, menurut Bu Hesti bagaimana ya Bu itu untuk menanggapi semua itu Bu? Oh begitu ya Bu Nova. Murid Bu Nova itu pendiam ya? Iya Bu. Lamban dalam menerima pembelajaran dan Iya. kurang percaya diri.
dia itu tidak nakal, tapi kurang tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas ya. Wah, kompleks sekali ya Bu Nova. Lalu apa tujuan Bu Nova yang diharapkan dari obrolan kita siang ini Bu Nova? Nah, tujuan saya itu yang saya harapkan, saya ingin mencari solusi Bu, bagaimana agar murid saya yang bernama Afika itu kedepannya bisa lebih bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas, kemudian lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan lebih percaya diri dari sebelumnya, sehingga saya berharap prestasi Afika itu dapat meningkat Bu. Oh begitu, menurut Bu Nova sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut itu tidak percaya diri dan malu dalam mengemukakan pendapat Bu Nova? Kalau menurut saya itu anaknya masih belum memiliki keberanian untuk berpendapat, juga malas untuk belajar, sering tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan. Saya sering cek tugas-tugasnya untuk dari mapel pembelajaran yang lainnya pun juga sama Bu. Jadi saya aja tetap di sini ya, Afika tersebut saya berpikir anaknya kurang bersosialisasi dan juga kurang percaya diri dan malas belajar serta kurang bertanggung jawab. Oh begitu Bu Nova. Menurut Bu Nova, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut berani mengembangkan pendapat di kelas Bu Nova? Menurut saya, supaya anak tersebut mau aktif berbicara, mungkin saya akan mencari topik tertentu yang dia sukai supaya nantinya dia mau mengungkapkan pendapatnya, karena biar ada ketertarikan Bu dengan topik yang dipilihnya anak tersebut. Oh wah, saya sependapat dengan Bu Nova ya. Dengan topik yang dia sukai nanti bisa menarik perhatiannya Bu ya, sehingga memancing anak tersebut itu untuk ikut bicara. Lalu menurut Bu Nova, supaya anak tersebut tidak malas belajar, terus apa yang dilakukan Bu Nova? Yang bisa saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada Afika Bu secara personal, kemudian bicara hati ke hati, mencari tahu alasan kenapa anak Afika tersebut Bu malas belajar. Kemudian saya akan menyemangati dan mendorong supaya Afika bisa lebih rajin belajarnya. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama dalam memantau dan mendorong anak tersebut untuk belajar di rumah. Baik Bu Nova, terkait dengan tanggung jawab tadi, menurut Bu Nova supaya anak tersebut itu bisa bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugasnya, apa yang dilakukan Bu Nova? Saya pikir saya akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak tersebut, bahwa perlunya tanggung jawab dalam pengumpulan tugas dan dalam keyakinan kelas mereka, seperti itu Bu. Oh begitu, nah betul sekali Bu. Saya yakin nanti ada solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Nova. Pasti akan membawa perubahan besar dalam anak tersebut. Kira-kira hambatan apa yang dialami dalam proses perubahan diri murid tersebut Bu Nova? Hambatan yang muncul saya rasa dalam diri anak Afika tersebut yaitu pada dirinya sendiri Bu, menurut saya yang tidak mau untuk berubah. Oh begitu ya, saya ingin tahu nih gimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Nova? Bagaimana ya Bu ya? Menurut saya mungkin tentunya harus ada motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk berpendapat, bertanggung jawab, dan mau bersosialisasi dengan orang lain supaya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malunya, seperti itu Bu. Baik Bu Nova, dari beberapa solusi itu tadi, rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut apa ya kira-kira? Rencana yang saya akan lakukan agar rencana saya berjalan ya, pertama itu saya akan menentukan jadwal yang mana melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut, kemudian membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai yang minat atau pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat
murid serta dapat merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut bersosialisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan kunjungan rumah untuk berkomunikasi dengan langsung orang tua anak tersebut dalam hal berkolaborasi untuk membantu dalam memotivasi anak tersebut. Baik Bu Nova, dari sekian tindakan, prioritas yang mana yang akan Bu Nova lakukan? Yang menjadi prioritas saya yaitu menentukan jadwal. Kenapa saya melakukan penentuan jadwal? Karena dengan melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut, Bu. Oh begitu. Kapan Bu Nova laksanakan? Insya Allah nanti saya lakukan setelah pas ini, Bu. Masa kan nanti setelah ini kan ada libur, nanti saya akan observasi setelah ini, Bu. Oke. Apa ukuran keberhasilan dalam kegiatan Bu Nova yang direncanakan tadi? Ukuran keberhasilan nanti murid saya tersebut bisa lebih percaya diri, lebih aktif mengemukakan pendapat, kemudian bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasinya. Oh, begitu. Baik Bu Nova. Terus komitmen apa lagi yang dapat dilaksanakan Bu Nova dalam rencana aksi? Begini Bu Hesti, komitmen yang saya terapkan terhadap rencana aksi saya nanti, saya akan melakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, bagaimana tindak lanjutnya nanti kalau dari coaching yang kita laksanakan hari ini? Tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi, Bu. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak tersebut atau tidak. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang lagi mengenai hasil evaluasinya ya, Bu. Siap Bu Nova, nanti kita atur jadwal lagi ya untuk membahas hasil evaluasi yang Bu Nova telah lakukan. Saya sudah tidak sabar sebenarnya pengen melihatnya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu Esi. Sekarang saya merasa lebih tenang dan plong karena sudah bisa menemukan solusi-solusi yang dari permasalahan tadi. Baik Bu Nova, sama-sama selamat menjalankan aktivitas kembali ya Bu. Saya tunggu kelanjutan dari aksinya tadi. Semoga semangat terus ya Bu Nova. Iya Bu Hesti, terima kasih juga waktunya Bu Hesti yang sudah membersamai saya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Tia. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah selesai dan berjalan lancar ya Bu Hesti. Iya Bu, alhamdulillah. Nah Bu Hesti, setelah melakukan observasi coaching tadi, di sini saya ada sedikit pertanyaan ya Bu untuk Ibu yang akan saya tanyakan kepada Bu Hesti, yaitu yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Ya Bu Tia, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Oke, baik Bu Hesti, jadi tadi Bu Hesti sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching sesuai dengan ini alur tirta, yaitu sudah ada menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah menanyakan identifikasi permasalahan yang ada. Kemudian di sini Bu Hesti juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi serta yang nantinya rencana aksi itu akan dilakukan serta berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ tadi Bu Hesti sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Hesti juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya di sini Bu Hesti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Sangat luar biasa proses coaching yang sudah dilakukan Bu Hesti. Sudah berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif seperti harapan Bu Hesti tadi. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Bu,
Untuk kedepannya ini ya Bu Hesti, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hesti kembangkan? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Nanti bisa minta tolong lagi Bu Tia, mungkin bisa membantu saya untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik Bu Hesti, luar biasa Bu Hesti ini. Jadi kedepannya Bu Hesti akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Tentunya saya akan dengan sangat senang hati dapat membersamai Bu Hesti kembali. Terima kasih atas kesempatannya Bu Hesti kepada saya. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu. Untuk observasi saya kedepannya nanti semoga saya bisa membersamai Bu Hesti kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia.